Indonesia yang makin mendunia. Balik lagi nih sama Jorich di sini. Yang belum mandi, ayo kita mandi. Sekalian panen bandeng nih, fams. Tepatnya di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Di sini memang salah satu penghasil ikan bandeng terbesar di Indonesia. Gimana nggak terbesar, fams? Tambak yang ini aja luasnya sampai 6 hektar. Alias 8 kali lebih luas dari lapangan bola. Gak kebayang ya, bisa berapa banyak ikan bandeng tuh yang bisa dipanen? Bisa belasan, bahkan puluhan ton, fams. Kalau udah dijaring, ikan bandengnya diangkut dengan menggunakan perahu. Biar nggak capek ngangkat, biasanya tinggal digelinding lewat rel kayu ini aja, fams. Saik ya? Sistematis banget cara kerjanya. Jangan lupa kasih es batu juga, fams, biar nggak cepat busuk ikannya. Fams, ikan bandeng memang makin naik pamor. Setelah banyak hasil penelitian yang menyatakan bahwa kualitas nutrisi bandeng bisa menandingi ikan salmon. Makanya, banyak negara tetangga yang mulai melirik ikan bandeng asal Indonesia. Misalnya Singapura, Malaysia. Bahkan nih, fams, negara Jepang sebagai salah satu konsumen ikan terbesar di dunia juga mulai tertarik dengan ikan bandeng dari Indonesia. Mantap jiwa kan? Ikan bandeng siap mendunia nih, fams. Ukuran bandengnya juga fantastis, fams. Karena kalau udah masuk masa panen tiap 7 bulan sekali, berat per ekornya bisa mencapai 7 kg. Wadadidaw! Fams, selain memiliki nutrisi tinggi, ikan bandeng termasuk ikan yang paling banyak durinya. Selain ikan mas dan ikan patin. Terutama di bagian badan sampai ekornya. Makanya, biar makan bandeng nggak khawatir kena duri, ikan bandeng di sini harus melalui proses pembersihan. Di Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, ada sentra pengolahan ikan bandeng mentari. Pertama, mulai dari pembersihan sisiknya. Biarpun sisik ikan kurang pas kalau disantap, tapi sebenarnya sisik ikan bandeng ini punya manfaat lain loh, fams. Kandungan yang terdapat pada sisik ikan sebenarnya mampu melindungi dan melapisi bahan makanan, sehingga dapat mempertahankan rasa asli dan menjadi penghalang masuknya bakteri. Pengawet dari sisik ikan bandeng jelas lebih aman dari pengawet lainnya, fams. Selain membersihkan sisik, bagian lain yang harus dibersihkan adalah jeroannya. Nah, kalau di rumah bandeng mentari ini, fams, jeroan ikan yang terkumpul biasanya dilempar lagi ke pasaran untuk dimanfaatkan sebagai bahan campuran sambal. Setelah bersih dari sisik dan jeroan, ikan-ikan bandengnya kemudian dicuci bersih untuk menghilangkan sisa kotoran yang masih nempel. Nah, ini adegan intinya, fams, yaitu cabut duri bandeng. Kalau dihitung-hitung, satu ekor ikan bandeng ini punya 164 duri di seluruh badannya. Mulai dari kepala sampai ekor. Waduh, gak bisa sambil ngantuk nih kerja nyabut duri bandeng. Kalau keselip satu duri aja, kasihan yang makan bandengnya, fans. Setelah semua durinya dipastikan hilang, ikan-ikan bandeng ini kemudian dicuci lagi. Untuk selanjutnya ditimbang dan masuk ke proses pengemasan. Sekedar info ya, fams, setelah proses pembersihan dari sisik, jeroan, sampai ke duri, berat bandeng bisa menyusut sampai 20%. Sebelum dipacking, diselipkan potongan plastik biar dagingnya nggak lengket. Kemasan yang udah divakum bisa bikin ikan bandeng ini tetap fresh selama 4 hari. Kalau dimasukin ke dalam kulkas, bisa awet sampai 3 bulan. Tapi kalau dimasukkan ke dalam pembeku, umurnya bisa tahan sampai setahun, fams. Dalam sehari, rumah produksi olahan bandeng mentari ini bisa menampung 600 sampai 800 kg bandeng dari nelayan. Itu kalau di luar panen ya, fams. Kalau musim panen, wah, lebih banyak lagi. Mantap. Nah, selain pengolahan ikan bandeng, di sini juga terdapat outlet berbagai olahan dari ikan bandeng. Mulai dari abon duri bandeng, abon daging bandeng, bandeng presto, sampai bandeng tanpa duri. Harganya lumayan terjangkau dan bervariasi, fams. Paling mahal nggak sampai 50 ribuan. Namanya juga di pusat bandeng, jadi wajar aja kalau harganya terjangkau.
Tapi sebagian memang olahan yang belum matang ya fams. Kalau mau yang tinggal santap, tinggal geser aja sedikit. Tepatnya di rumah makan Warung Ningrat. Wait, judulnya boleh ningrat fams, tapi soal harga pasti merakyat fams. Yang jadi menu andalan di sini adalah bandeng kuah kuning, otak-otak bandeng, dan pepes ikan bandeng. Widih, enaknya. Kuah kuningnya itu loh fams, segernya ampun. Apalagi kalau digabung sama gurihnya ikan bandeng, jos tenan. Kalau otak-otak bandeng ya fam, wait, gurihnya nggak ada lawan. Aduh, jadi mupeng deh saya. Masa tim ragam nggak ada yang ngirim-ngirim ke rumah saya sih? Gimana sih? Bercanda fam. Wait, seru juga nih makan di atas perahu motor. Berasa lagi piknik di sungai ya fams. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak kakak-kakak ini lagi pada makan apa? Ini dia yang dinamakan bandeng sapit fams, yaitu olahan bandeng tradisional asal Gresik yang udah ada sejak berabad-abad yang lalu. Makanan kekinian boleh bermunculan fams, tapi bandeng sapit gak pernah pudar biarpun kejepit. Asik. Disebut sapit karena dalam penyajiannya ikan bandeng dijepit 2 batang bambu yang sudah dihaluskan. Kemudian ujung bambunya disatukan dengan batang daun pisang. Kalau dipikir-pikir, orang-orang di zaman dulu bener juga ya pakai batang daun pisang. Soalnya kalau diikat pakai tali, pasti bakalan lepas tuh talinya pas dibakar nanti. Bumbu-bumbu yang digunakan juga banyak banget fams. Mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai merah, sampai rempah-rempah lainnya. Tinggal dihaluskan aja nih, semua bumbu tadi sampai halus, lus. Setelah itu, balurkan bumbu yang udah halus ke bagian dalam ikan bandeng. Kalau bumbunya udah nempel, baru deh dijepit pakai bambu. Berikutnya siap dipanggang nih fams. Proses panggangnya juga tradisional banget. Dengan api kecil yang berasal dari kayu bakar. Wih, klasik banget ya. Apalagi kalau asapnya udah membumbung tinggi sampai ke atap dapurnya. Suasananya jadi syahdu gimana gitu. Proses pemanggangan bandeng sapit kurang lebih berlangsung selama 1 jam. Cukup lama sih fams. Dari mulai nyiapin bumbu sampai siap santap kayak gini. Tapi yang original itu justru yang paling mantep kan? Oh iya fams, kalau menurut ilmu kesehatan, proses pengolahan dengan cara dipanggang seperti bandeng sapit ini dinilai jauh lebih sehat dibanding dengan cara digoreng. Jadi, biarin deh minyak goreng banyak drama fams. Ya, biarin aja. Mau mahal kek, mau langka kek, yang penting kita bisa tetap makan enak. Fams, emang mantap ya kuliner itu kalau misalnya dimasak cara itu tradisional, ya kan? Wah, itu masih ada bau-bau asap itu bikin nambah selera itu. Wih, mantep banget, ya kan? Nah, tadi makanan beratnya udah, sekarang camilannya. Nah, camilannya ini biasanya kalau bulan puasa, wah ini kan jadi makanan pembuka ya, jadi takjilnya lah. Tapi kalau misalnya dimakan pakai nasi, wah itu udah lain masalahnya, fams. Oke, here we go. Giliran kita icip-icip kudapan khas Banten fams. Cemilan satu ini dikenal dengan nama bontot. Kayak nama anak terakhir nih. Tampilannya memang mirip dengan pempek. Bedanya, bahan yang digunakan yaitu ikan payus fams. Selain itu, bontot disajikan dengan sambal kacang dan kuah cuka berwarna merah. Beda dengan pempek Palembang yang berkuah hitam. Kalau rasa, dijamin gak kalah sama pempek Palembang fans. Pasti pengen nambah terus, soalnya bikin nagih. Selain daging ikan payus sebagai bahan utamanya, ada juga nih tepung tapioka, telur, dan bumbu-bumbu. Prosesnya cukup mudah. Bumbu-bumbu dihaluskan, lalu dicampurkan dengan daging ikan payus. Adonan bontot yang sudah jadi langsung dikukus. Proses pengukusan ini sih kurang lebih sekitar 30 menit. Nah,
Kalau adonan bontot berubah warna kecoklatan, tandanya sudah matang, fams. Bontot dibuat tanpa bahan pengawet, sehingga bisa tahan selama 3 hari saja. Lanjut, potong bontot sesuai ukuran. Lalu masak deh dengan minyak panas beberapa menit. Bontot pun siap disantap. Serbu! Hahaha! Fams, kalian juga bisa mampir ke tempat produksi bontot di daerah Desa Domas, Pontang, Serang, Banten. Oh iya Fams, secara fisik ikan payus mirip dengan bandeng, tapi ukurannya lebih ramping dan panjang. Biasanya disebut juga dengan bandeng jantan. Rumah produksi yang berada di Desa Domas ini termasuk cukup banyak, karena oleh-oleh bontot yang dijual di kota Serang berasal dari desa ini, Fams. Berada di wilayah pesisir, Desa Domas memang terkenal akan industri kuliner bontot. Rata-rata dikelola secara turun-temurun, makanya untuk kualitasnya sudah nggak perlu diragukan lagi, Fams. Rasanya enak dan gurih. Proses produksinya bisa dibilang cukup besar karena permintaan pasar yang selalu ada. Produksi bontot yang siap jual juga ada yang dalam bentuk siap masak. Untuk harganya pun kalau membeli di rumah produksi pasti lebih murah, Fams. Mulai dari 15.000 hingga 25.000. Harga ini tetap lebih murah ketimbang harga di pusat oleh-oleh. Dalam sehari bisa memproduksi 100 buah bontot yang siap untuk dipasarkan, Fams. Apalagi saat bulan puasa. Pesanannya padat merayat. Alhamdulillah, berkah Ramadan. Karena kudapan ini memang cocok untuk disantap saat berbuka juga. Mantul. Oh iya, karena buatnya tanpa pengawet, jangan lupa simpan dalam lemari pendingin kalau kalian pingin lebih lama simpannya. Penasaran dengan rasa bontot atau pempek khas Banten ini? Cus Fams, buruan nyetok buat puasa nanti. Fams, abis makan, perut kenyang, waduh, jangan ngantuk dong. Seharusnya tambah tenaga ya, punya tenaga untuk bikin kerajinan. Wih, kayak kerajinan yang satu ini nih. Biasanya kan kalau kerajinan itu pakai kayu, terus pakai bambu, pakai apa lagi ya? Ya pokoknya bahan-bahan yang lain deh. Nah, tapi kalau yang ini pakai rumput. Nah, penasaran kan? Orang-orang bule juga pada suka loh. Waduh, makin penasaran. Kira-kira kayak apa ya kerajinannya? Yuk, sama-sama kita simak yang satu ini. Siapa yang menyangka, Fams, kalau hiasan-hiasan secantik ini berasal dari bahan yang mungkin bagi sebagian orang dianggap nggak berguna. Well, from this to this, ini hanya bermodalkan rumput alang-alang. Ternyata bisa disulap menjadi kerajinan tangan yang bukan hanya cantik dan ciamik, tapi juga bernilai tinggi. Kenalin nih, Fams, namanya Palm Craft. Asli karya anak bangsa. Rumah produksinya ada di daerah istimewa Yogyakarta. Palm Craft memproduksi hiasan cermin dan penutup lampu dari bahan-bahan alam yang sering dipandang sebelah mata, seperti rumput alang-alang, rumput agel, rumput rayung, daun pandan, sampai serat pisang. Padahal bahan-bahan ini bisa jadi produk bercita rasa seni. Saking estetiknya, hiasan lampu seperti cermin ini bahkan sudah diekspor dan sangat disukai oleh orang-orang Eropa, terutama negara Prancis, Spanyol, dan Belgia. Oh my wow! Bahkan sampai menghiasi restoran dan coffee shop di benua biru sana. Widih, Indonesia kian mendunia. Padahal, tahu sendiri kan Fams, syarat untuk ekspor ke Eropa itu beratnya kayak apa? Harus ramah lingkungan lah, harus memenuhi standar mutu lah. Bah. Jadi kalau produk-produk Palm Craft ini sudah berhasil menembus pasar Eropa, itu artinya kualitasnya sudah gak diragukan lagi, alias bukan kaleng-kaleng, Fams. Meski hanya membuat 2 jenis produk, yakni hiasan cermin dan penutup lampu, tapi model hiasannya sangat orisinil dan sudah ada ribuan jenis. Gimana enggak? Palm Craft sudah berdiri sejak 2003. Wajar kalau sudah ribuan model tercipta. Kerennya lagi nih, Fams, yang bikin model dan desainnya adalah pemiliknya sendiri, yaitu Pak Dedi Effendi. Padahal Pak Dedi nggak punya basic design. Kok bisa sih, Pak? Saya belajar bagaimana sih menciptakan desain yang baik. Nah, dari desain yang saya coba tawarkan, ternyata ada peminat. Nah, ini memacu saya. Dengan dibeli itu jadi satu kebanggaan bagi saya. Setelah itu dipajang
di beberapa toko yang ada di luar, khususnya di pasar Eropa. Ini jadi satu kebanggaan lagi yang akhirnya memotivasi saya untuk menciptakan inovasi sebuah desain yang terbaru. Nah, disinilah bahan-bahan yang tadinya dianggap sampah diolah jadi sumber rupiah. Semuanya dikerjakan dengan tangan alias handmade. Rumput alang-alang misalnya. Rumput yang biasanya dijadikan makanan sapi justru cocok banget nih jadi penghias lampu. Didapat dari sekitar Jogja dan Jawa Tengah, rumput alang-alang yang dijadikan hiasan harus punya karakteristik nggak getas. Warnanya jangan terlalu coklat dan rumputnya harus yang tinggi. Persyaratan ini harus dipenuhi biar hasil yang didapat bisa sebagus mungkin. Beda lagi dengan serat pisang. Serat pisang ini mesti didatangkan langsung dari Sulawesi Selatan dan Palembang. Soalnya pisangnya memang spesifik, yakni berjenis Abaca, pisang asli dari Filipina. Kebutuhan serat pisang di Palemcraft ini tinggi banget, yakni 1 ton per bulan. Serat pisang Abaca dipilih karena sangat kuat, sekuat benang layangan. Cocok banget kan untuk dijadikan penganyam atau pengikat kerajinan ini? Tapi sebelum dianyam, mesti dibuat rangkanya terlebih dahulu. Rangka ini berguna sebagai dudukan, karena kalau nggak dipakein rangka, penutup lampunya nggak bakalan kokoh menopang anyamannya. Selesai dianyam, tinggal finishing. Biar awet, kerajinannya disemprot dengan cairan khusus. Tapi penyemprotan ini nggak pakai cat dan juga tanpa campuran bahan kimia, sehingga tidak akan mengubah warna dan dijamin aman. Hebatnya nih fams, Palemcraft selalu melakukan pengiriman menggunakan kontainer ke luar negeri setiap minggu. Keren! Seperti pengiriman kali ini nih, tujuannya ke Eropa Selatan. Para karyawan sedang sibuk tuh memasukkan 800 box pesanan ke negeri gingseng. Indonesia mendunia banget! Hampir seluruh produk Palemcraft memang untuk ekspor. Harga hiasan cerminnya sendiri ini berkisar antara 500.000 sampai 1 juta rupiah per buah. Kalau penutup lampunya mulai 750.000 sampai 1,5 juta rupiah. Nah, ini nih fam. Menit Joy Rici menemani pagi kalian fams. Jangan lupa saksikan terus Seragam Indonesia dari Senin sampai Jumat jam 5.30 pagi. Hanya di channel Trans 7. Karena apa fams? Karena Indonesia mendunia.